Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Elvira dengan NIM 19042094. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasi penataan kependudukan melalui kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan. Studi kasus implementasi kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan oleh masyarakat Nagari Kota Kaciak, Jorong Kota Kaciak, Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Implementasi kebijakan penataan administrasi kependudukan. Konsep implementasi kebijakan yang merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Hort dalam Irfan 2010-24 adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Dalam kebijakan penataan administrasi kependudukan, bahwa tujuan dari implementasi kebijakan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Pertama yaitu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kepemilikan NIK. Kepemilikan NIK dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diartikan sebagai nomor identitas penduduk bersifat khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksanaan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK terdiri dari 16 digit dan kode penyusunan terdiri dari 6 digit pertama provinsi atau kabupaten, yang kota dan kecamatan, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis oleh SIAK. Kartu keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kartu tanda penduduk dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti terdiri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. KTP elektronik atau KTP elektronika, dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional Fitria dan Rosita 2012 halaman 168. Akte kelahiran. Pemilikan akte kelahiran yakni menjadi bukti negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga negaranya sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak karena secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, permukiman, dan hak lainnya sebagai warga negara. Dokumen perizinan usaha. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Salah satu dokumen administrasi yang harus dimiliki oleh penduduk yang memiliki usaha dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yaitu dokumen perizinan usaha.
Kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat yang ada di negara Koto Kaca, Jorong Koto Kaca. Yang pertama, kepemilikan NIK. NIK terdapat pada dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik penduduk berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang warga di negara Koto Kaca yang terdiri dari pedagang, ibu rumah tangga, tukang ojek, dan siswa dan mahasiswa yang sudah memiliki KTP dan kartu keluarga. Bahwa 15 orang subjek survei mengatakan bahwa mereka mempunyai nomor NIK masing-masing yang terlampir dalam KTP dan kartu keluarga masing-masing. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 18 orang terdiri dari 5 orang pedagang, 2 siswa, dan 4 orang mahasiswa yang 2 orang petani, 5 ibu rumah tangga. Sebagai subjek telah terdaftar di dalam kartu keluarga masing-masing dan memiliki dokumen kartu keluarga tersebut. KTP elektronik berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada 18 orang subjek penelitian bahwa 18 subjek tersebut telah memiliki KTP elektronik yang merupakan salah satu kartu atau dokumen kependudukan yang wajib dimiliki setiap penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Akte kelahiran berdasarkan hasil survei terhadap 18 subjek penelitian yaitu warga negara Koto Kaca yang terdiri 5 orang pedagang, 2 siswa, 4 orang mahasiswa, dan 2 orang petani, 5 orang ibu rumah tangga, bahwa 5 orang pedagang telah memiliki akte kelahiran dan 5 orang ibu rumah tangga juga memiliki akte kelahiran. Siswa dan mahasiswa mengaku telah memiliki dokumen akte kelahiran serta kedua petani juga mengaku telah memiliki dokumen kependudukan dan akte kelahiran. Dokumen perizinan usaha dari 4 narasumber pedagang yang menjadi subjek survei penelitian terdiri dari pedagang kaki lima, pedagang gorengan, pedagang harian memiliki kedai nasi dan pemilik kafe. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima bahwa kedua pedagang tersebut tidak memiliki surat izin usaha. Narasumber memberikan keterangan yang sama bahwa mereka menganggap kami pedagang kaki lima tidak perlu surat izin usaha untuk mulai berusaha. Kami hanya berjualan di depan rumah masing-masing. Kami hanya perlu modal untuk usaha berjualan karena kami pedagang gorengan dan pedagang harian beroperasi sehingga malam tidak mengganggu kegiatan usaha tersebut. Permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut bahwa yang dimaksudkan dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga. Kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap atau permasalahan terdapat pada kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara Koto Kaca. Yang pertama, pada kepemilikan kartu keluarga terdapat kartu keluarga yang belum diperbarui oleh narasumber. Permasalahan ini terjadi kedua orang narasumber ibu rumah tangga mereka belum memperbarui atau melakukan pecah kartu keluarga. Pada kakak tersebut terdapat anak yang baru lahir namun namanya belum tertulis di kakak yang seharusnya mengurus kakak baru. Faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan penataan administrasi kependudukan melalui kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat negara Koto Kaca. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Yang kedua, masyarakat enggan memperbarui dokumen kependudukan dikarenakan prosedur memakan waktu lama di persyaratan yang sulit. Nomor tiga, masyarakat yang sulit untuk bepergian karena tempat pengurusan dokumen tersebut terlalu jauh untuk dicapai. Keempat, tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen tersebut dikarenakan sibuk bekerja.
Solusi permasalahan penataan kependudukan yang pertama, perlunya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen-dokumen kependudukan dalam penataan kependudukan daerah masing-masing. Yang kedua, perlunya sosialisasi oleh pemerintah dan ASN mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang digunakan untuk penataan atau penertiban dokumen kependudukan. Yang ketiga, dalam hal membuat KK baru, surat nikah atau buku nikah merupakan syarat dasar dalam pembuatan atau penerbitan KK baru, menikah dan berpisah KK dari orang tua. Yang keempat, memberikan akses kepada masyarakat untuk berdiskusi mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam mengurus dokumen kependudukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.